Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan dan hasil praktikum pemrograman geospasial web, acara kelima yang berjudul GeoServer. Jadi, sedikit perkenalan dan GeoServer. GeoServer merupakan sebuah aplikasi yang berbasis server yang digunakan untuk mengelola data geospasial, serta memungkinkan pengguna untuk mempublikasi data eh, dalam bentuk sebuah layanan web. Nah, GeoServer ini dirancang untuk mendukung standar Open Geospatial eh, Con- Consortium. Jadi seperti Web Map Service, Web Feature Service, Web Cover Service, dan masih banyak lagi layanan-layanan lainnya. Nah, GeoServer ini memiliki banyak kelebihan. Salah satunya itu mampu mempublikasikan data dalam berbagai format, seperti format shapefile, PostGIS, Oracle Spatial, dan masih banyak lagi format-format lainnya. Nah, setelah data yang dimuat di dalam GeoServer ini, data ini bisa dikelola dalam bentuk layanan web untuk menghasilkan peta yang lebih interaktif. Kemudian yang paling penting juga kita dapat melakukan pengaturan agar eh, akses dari data yang kita punya itu dapat diatur. Ini juga untuk menjamin keamanan data-data yang kita punya. Oke, langsung beralih ke langkah kerja. Yang pertama adalah membuka GeoServer. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah login. Jadi secara default, eh, username dari GeoServer adalah admin dan passwordnya adalah GeoServer. Setelah login akan tampil seperti ini. Statusnya sudah terlogin sebagai admin. Kemudian kita menambahkan workspace baru seperti ini. Ini tinggal ditambahkan add new workspace. Jadi namanya itu DIY. Kemudian, nah bisa di ini default workspace. Ketika di save, uh, oh ya DIY ini juga bisa DIY. Nah akan muncul ini workspace yang baru. Nah oke, setelah itu akan dilakukan koneksi dengan PostGIS. Caranya itu kita beralih ke bagian store. Ini layanan stores. Kemudian kita bisa menambahkan add new stores. Nah, di sini, eh, nah ini kita bisa memilih ini PostGIS database. Nah, kemudian, nah ini workspace yang tadi dibuat. Kemudian eh, pada bagian connection parameter, di sini dipastikan portnya. Kemudian kita masukkan database-nya, yaitu PGW Pacar 4. Kemudian skemanya publik, usernya seperti biasa, Postgres. Kemudian ini adalah password masing-masing. Kemudian setelah itu, ketika kita mengklik apply dan juga save, maka koneksinya akan berhasil. Nah, oke, ya ini karena koneksinya sudah dibuat. Nah, kemudian
Eh, ini adalah hasil koneksi. Nah, ini ada data person. Jadi sudah ada data person. Nah, kemudian kita akan nah ini kita akan mempublish data personnya. Pertama-tama yang dilakukan adalah memastikan ini tercentang dan di sini namanya person. Kemudian eh, ini keywordnya itu feature seperti ini. Nah, kemudian ini yang penting kita harus eh, nah ini memastikan dia menggunakan sistem koordinat WC84. Kalau tidak ada, bisa langsung dicari saja. Nah, port Indonesia itu 4326. Nah, bisa dipilih ini. Oke, setelah seperti ini. Nah, seharusnya bagian awal ini, bagian bounding box-nya ini masih kosong. Kemudian bisa diklik compute from data. Ini juga bisa compute from native bounds. Oke, setelah itu, nah ini adalah kolom-kolomnya dari tabel person tadi. Nah, ada ID, nick, first name, last name, sampai geometri. Kemudian ketika di-save, layer ini akan masuk ke bagian layer preview. Nah, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita diklik, dia akan muncul informasinya. ID, nick, first name, semua. Sampai ini, job title, color favorite, sampai apa namanya, titik koordinat. Oke, ini adalah hasil yang pertama. Jadi kita menampilkan data dari eh, data yang sudah ada. Kemudian kita beralih ke The Beaver. Nah, di The Beaver ini kita akan melakukan SQL untuk GeoServer. Nah, jadi di sini kita memilih data-data baru yang ingin ditampilkan. Pertama-tama kita melakukan join dulu, yaitu yang ingin ditampilkan adalah kolom ID, nick, first name yang digabung dengan last name menggunakan fitur concat, kemudian itu sebagai full name, kemudian ada marital status, ada city, ada dan juga geometri. Jadi karena ada tabel yang terpisah, jadi tabel gender, marital status, dan juga city itu digabung. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, ID, nick, full name, marital status, city, dan juga geometri. Kemudian setelah melakukan SQL di The Beaver, kita bisa menampilkan kembali di GeoServer. Caranya yang pertama itu em, melakukan konfigurasi dulu. Nah, kita membuka layer, terus add new layer. Nah, di sini kita pilih itu ini, di DIY PostGIS. Kemudian, nah ini table personnya sudah apa namanya sudah muncul. Nah di sini kita konfigurasi USQL view. View name-nya misalnya person full happy atau persons juga bisa persons full. Nah kemudian di statementnya ini kita nih
ini di copy, kemudian script ini di copy, kemudian di paste. Nah, di sini, kemudian di sini bisa di oke. Nah, ini adalah properti-propertinya. Jadi, field-field yang ingin ditampilkan, tadi ada ID, nick, full name, marital status, city, dan juga geometri. Oke, dipastikan kembali koordinat referensinya adalah, nah ini karena belum kita pilih yang ini, seperti ini, terus ini tetap force declare, kemudian ini bisa di compute, oke, terus ini bisa di apply, dan juga di save. Nah, ini sudah ada yang hasil buatan. Kemudian ketika uh, di layar preview ini bisa ditampilkan. Nah, ini. Jadi klik salah satu titik. Nah, ini adalah uh, hasil SQL query yang ditampilkan, yaitu ada kolom ID, nick, full name, marital status, dan juga city. Dan juga geometri. Nah, ini ketika di kursornya diarahkan, maka akan muncul geometrinya. Oke, ini adalah hasil pertama. Kemudian kita beralih ke hasil kedua, yaitu kita akan melakukan pengimportan shapefile menggunakan PostGIS. Pertama-tama itu kita membuka QGIS dulu, kemudian kita menambahkan eh, data shapefile. Nah, ketika menambahkan data shapefile di sini eh, difilter menggunakan, jadi yang ditampilkan itu hanya format as receipt file. Nah, hasilnya ketika di-add, hasilnya itu adalah ini. Jadi beberapa data ini. Nah, kemudian eh, kita melakukan koneksi database. Jadi kita move ke database. Kemudian ini DB Manager. Kemudian setelah ini kita klik ini PostGIS. Dan ini masuk ke bagian public. Kemudian kita import layer. Nah, ini. Nah, ini kita bisa mengimport beberapa. Yang pertama diimport adalah jumlah penduduk underscore approach. Kemudian di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah eh, ini skemanya harus public. Kemudian, nah di sini kita bisa membuat dia sebagai primary key. Kemudian saya ingin jadi saya ingin untuk nama fieldnya dibuat menjadi lowercase, jadi saya mencentang ini, kemudian saya juga membuat spatial indexnya. Ketika di OK, nah, wah, ya sudah ada ya. Ketika di OK, dia akan berhasil, misalnya seperti ini. Nah, ini importnya successful, ini di OK seperti ini contohnya. Kemudian, nah ini, berarti dia sudah ada di ini. Nah, jadi kita bisa melihat tabelnya. Nah, ini jadi dia ada ID, kemudian kecamatan, dan juga jumlah. Kemudian, nah di sini kita akan publish kembali dia.
Jadi di new layer ini kita akan eh, apa namanya mempublish kembali. Jadi add new layer. Yang ini. Oh iya, pertama-tama dilakukan simbologi terlebih dahulu. Ini dari data properties, yang masuk properties, kemudian di bagian simbologi. Nah, di sini itu diatur eh, menjadi ini jadi graduated, graduated, kemudian di sini value-nya kita pilih ini, kemudian simbolnya. Nah, kemudian nah ini kelasnya. Jadi di sini dipilih, misal ini kelasnya itu dibuat 3, seperti ini. Nah, kemudian bagian style ini diklik, kemudian eh, ini save style. Pertama kita apply dulu, kemudian kita tampilkan juga labelnya. Nah, di sini kita pilih single label. Oke, seperti ini. Yang di-apply. Kemudian ini stylenya di-save, save style. Nah, sini di save style, kemudian ini dipilih itu sebagai SLD style, kemudian disimpan, misal ini, nah ini tematik, dan di save, dan di OK. Kemudian kita masuk ke Weaver lagi, kemudian kita ke bagian style, kemudian, nah kita add new style. Nah, di bagian sini kita upload file yang style yang sudah dibuat tadi. Nah, ini. Jadi kita klik ini, upload. Nah, ini ketika kita ini preview legendanya, nah ini akan tampil. Ini akan tampil, kemudian ketika di-save, di-apply, di-validate dulu. Nah, ini kalau sudah no validation error, kita sudah bisa membukanya. Jadi ini tadi. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah jumlah penduduk dengan kelas-kelas tertentu. Nah, ini ketika diklik Turi itu jumlahnya 36.559. Nah, jadi ini adalah hasil kedua, dan ini adalah hasil pertama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.